Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, hari ini saya relatif rileks tinggal di desa, di kampung, di lembur Pakuan. Salah seorang mungkin politisi yang secara konsisten tidak tinggal di pusat kota di Jakarta, tapi tinggal di kampung, berbaur bersama warga. Dan yang diurus bukan diskusi politik dalam setiap hari, bukan perdebatan, bukan nyinyir. Yang kita urus itu adalah hal-hal yang semestinya diurus dan memiliki manfaat bagi lingkungan. Ya, sekarang tuh di sebelah sana kan, di sana tuh kan, di saat padinya udah boleh mekar, kalau itu punya orang bukan punya saya. Tapi itu cukup membuat mata saya rileks dalam setiap hari ketika buka jendela langsung padi. Dan kemudian ya, kalau saya hari ini sudah masih ada sisa yang belum panen, kemarin sudah bisa panen beberapa puluh ton, ikut nyumbang bagi kepentingan pertanian Indonesia. Sehingga kita ngomong tentang swasembada pangan bukan hanya bicara, tapi kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang bersifat produksi. Nah, setiap hari saya nikmatin kayak gini aja nih, burung ramai. Walaupun sebenarnya mereka tuh harusnya pergi jauh ya. Tapi ya, sudahlah. Saya salah deh nomor mereka di sini. Tapi kalau dilepasin juga nanti ditangkap orang. Nah, ngurus sapi juga ya. Ngurus sapi agar ada ketahanan daging kita, ada swasembada daging yang kita tidak terus-terusan impor. Bebek kita urus juga sehingga ada telur dalam setiap hari yang dihasilkan. Ayam kita urus juga sehingga saya tidak usah lagi beli ayam kampung untuk dipotong buat makan karena sudah tersedia. Ya, desa menyiapkan segalanya sehingga politik itu bukan hanya sekedar menyerang orang lain. Politik itu adalah mengajarkan sesuatu yang bernilai bagi kepentingan masyarakat. Ya, kalau malam semua tahu saya kerjanya nonton wayang golek, ikut berkesenian keliling dengan safari cinta. Itu adalah bagian dari bagaimana hidup ini memberikan kebahagiaan bagi banyak orang, karena warga itu tidak butuh agitasi politik yang bersifat propaganda. Warga itu butuh sesuatu yang rileks, yang membuat dia tercerahkan pikiran dan hatinya. Nah, ramai, nah itu lihat suaranya. Keren banget kan? Dan saya selalu memasang simbol-simbol. Orang bilang, oh ini Bali, oh ini Hindu. Enggak lah, isinya juga nggak ada apa-apa. Itu simbol-simbol estetika ya, tentang nilai merah putih, tentang nilai hitam putih. Kebetulan pengrajin payung yang bisa membuat kerajinan ini orang Bali. Kalau di Jawa Barat kan saya pasang tuh yang sepanjang jalan. Namanya itu payung gelis Tasik. Oh, penuh. Tiap minggu itu Tasik untuk ngirimin payung ke saya sama stok. Suasananya, airnya sudah mulai berlimpah, kolamnya sudah mulai penuh. Dan seneng juga. Enak kan? Relax, nggak tegang-tegang. Ya, kita mengikuti proses politik, ikut nyaleg DPR RI Dapil Purwakarta, Kerawang, Bekasi nomor 1 Partai Gerindra. Anak saya nyalon DPRD Provinsi nomor 4. Ya, mudah-mudahan masyarakat memberikan apresiasi dalam bentuk pilihan politik. Secara konsisten, saya sejak awal sudah memberikan supporting pada Pak Prabowo. Ya, saya konsisten untuk terus memberikan dukungan dan saya yakin makin hari makin baik tingkat elektabilitasnya. Hari ini berpasangan dengan Mas Gibran, kita juga menghormati seluruh proses putusan dari putusan MK, kemudian kemarin juga keluar lagi putusan MKK. Ya, kita menghormati itu sebagai sebuah proses konstitusional yang harus kita hargai.
Dan saya juga melihat ada yang menarik sekarang ini, Pak Ganjar memberikan kritik ya, dan menurut saya bagus ya memberikan kritik pada pemerintah dalam upaya melakukan penegakan hukum. Nah, dan memberikan rapot atau angka, raport itu report, itu kan laporan kan. Kalau mau kenaikan kelas kan ada rapotnya, kalau kenaikan kelas ada rapotnya. Nah, dikasih nilai rapotnya 5. Waduh, berarti nggak naik kelas. Karena yang bisa naik kelas itu 6 itu bisa naik kelas. 5 itu kalau naik kelas berarti atas kebaikan gurunya. Dan kalau angka 5 semuanya nggak, terus kemudian dinaikkan kelas, nanti jadi masalah itu. Gurunya dianggap melakukan sesuatu. Tapi kadang kalau di desa gurunya suka punya pertimbangan kalau dikasih angka 5. Ya dikasih angka 5 karena dia baik, tiap hari suka bersih-bersih kelas, sama gurunya sopan, ya ditaikin aja, angkanya didaikin jadi 6 atau jadi 7. Mudah-mudahan Pak Ganjar nanti baik ya, kasih naikin jadi angka 6 atau angka 7. Nah, kita memahami ya bahwa proses penegakan hukum itu dari waktu ke waktu terus mengalami perbaikan dan perubahan gitu ya. Perbaikan dan perubahan. Kita tahu bahwa sistem yang ada hari ini tidak setertutup dulu. Tidak setertutup dulu, ya kan? Dan kemudian publik punya partisipasi untuk memberikan tekanan lewat media sosial. Sehingga banyak kasus-kasus besar yang tadinya tertutup kemudian terbuka. Salah satunya adalah kasusnya Ferdy Sambo, ya kan? Tertutup kemudian terbuka. Tetapi kasus yang sudah punya kekuatan hukum tetap, yang hari ini sulit mencari ruang ekspresinya adalah kasusnya Mirna, ya kan? Kasusnya Jessica. Itu kan karena sudah putusan Mahkamah Agung menjadi mengalami kesulitan. Benar dan salahnya ya kita kan tidak tahu. Yang tahu kebenaran dan kesalahannya hanya Allah, kan gitu loh. Saya sendiri kan tidak mau masuk dalam wilayah sengketa itu. Sengketa itu mana yang benar, mana yang salah. Sudut pandang publik opini yang dibangun adalah Jessica yang benar. Itu sudut pandang opini yang dibangun. Tapi kebenaran materinya kan sudah dibuktikan di pengadilan. Ya kita lihat sajalah nanti apa yang akan terjadi dan apa yang akan bisa didapatkan keadilan terhadap sesuatu yang menimpa diri Jessica apabila Jessica benar tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Itu kita serahin deh seluruhnya pada seluruh mekanisme konstitusional yang ada di negeri ini. Dan kalau Jessica itu diyakini tidak melakukan kesalahan, ya mudah-mudahan aja ada ruang yang membuat dia bisa keluar dari berbagai problem hukuman yang ada di dalam dirinya apabila tidak melakukan. Kalimatnya adalah apabila. Ya kalau melakukan ya kan hukumannya sudah jelas, sudah ada, sudah diputuskan. Nah, kemudian apa sih yang menjadi problem hukum di kita ini? Problem di hukum di kita ini memang bisa jadi kita belum sempurna. Penegak hukum kita semuanya belum secara konsisten bisa menjalankan. Aparat hukum kita masih ada oknum yang bermain, ya kan? Baik di kepolisian maupun di kejaksaan, gitu loh. Dan bukan hanya di kepolisian, di kejaksaan, dari sisi audit saja di badan pemeriksa, ya kan kita tahu masih ada oknum yang bermain. Nah, itu yang terjadi. Tetapi seluruh komponen itu kan bukan hanya komponen yang bersifat personal dirinya sendiri. Kita tahu bahwa badan pemeriksa keuangan itu kan komponen politiknya sangat kuat dalam melahirkan seorang auditor karena melalui proses di DPR, dan DPR pasti melalui proses partai politik. Kemudian persoalan aparat penegak hukum lainnya, polisi, jaksa, ya kita tahu bahwa sampai saat ini ada tingkat kesejahteraan yang harus terus ditingkatkan sehingga para jaksa, para polisi tidak tergoda lagi terhadap hal-hal yang bersifat merugikan institusi
di mana dia tempat kerja, sehingga ke depan perlu kesejahteraannya ditingkatkan, tetapi dengan komitmen yang tegas dan jelas dari negara. Walaupun orang kalau serakah sudah gaji gede pun tetap aja perilaku menyimpangnya pasti terjadi. Tapi kan kalau pengawasannya ketat, kesejahteraannya tinggi, saya pikir juga itu sudah bisa bagian untuk menekan angka-angka penyimpangan dari sisi proses. Tetapi di balik itu jaksanya sudah baik, ya kan? Kemudian polisinya sudah baik, sudah BPK-nya sudah baik, BPKP-nya sudah baik, sudah berproses sampai ke pengadilan. Nah, di pengadilannya, di pengadilan negeri, di pengadilan tingkat pertamanya dapat hukuman, keduanya dapat hukuman, tiba-tiba di Mahkamah Agung dibebaskan. Nah, kalau sudah di Mahkamah Agung dibebaskan, ya gimana, kan kita ada asas tentang kebebasan hakim, di mana hakim bebas untuk memutus perkara. Nggak bisa lagi hakim dihukum karena itu, dan gitu. Kecuali ada tekanan publik yang sangat kuat, baru kita ribut. Nah, bangsa Indonesia ini akan ribut memiliki tekanan politik kuat itu kalau kepentingannya terganggu. Kalau kepentingan partainya terganggu, kalau kepentingan personalnya terganggu, baru ribut, baru ngamuk-ngamuk, baru bikin opini, baru bikin tekanan dunia kayak mau kiamat. Tapi kalau hakim-hakim yang membebaskan kasus korupsi, kasus investasi bodong, terus kemudian kasus penggelapan, ya dana nasabah, koperasi dan sejenisnya, itu kan itu tidak dianggap sebagai ancaman bagi partai dan dirinya, sehingga ya sudah diputus bebas, ya bebas aja, diem. Nah, itu kan realitas yang terjadi. Nah, realitas yang terjadi itu ke depan harus kita terus perbaiki, kita sempurnakan, sehingga negeri ini bisa berjalan dengan baik, sehingga pelayanan hukum itu tidak terus-terusan ada kalimat tajam ke atas, tumpul ke bawah. Ya nanti tajam ke atas juga, kan orang atas juga sudah banyak yang kena hari ini. Jadi hari ini tumpul ke atas tidak juga, banyak orang atas yang pada kena, kan, pada kena. Udah banyak banget, nggak usah kita sebutin. Setiap hari itu banyak orang atas yang kena. Nah, dari rangkaian itu, dari sisi aspek eksekutifnya, karena hak yudikatif kan punya kemerdekaan tersendiri. Dari sisi aspek pengelolaannya, dari sisi aspek kelembagaannya, Pak Mahfud MD itu kan Menko Polhukam. Dia yang memiliki otorisasi melakukan pembenahan secara internal terhadap aspek-aspek penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sama kayak dengan Menko, kayak Menko Maritim dan Investasi, Menko Ekonomi, dia bertanggung jawab terhadap ekonomi, bertanggung jawab terhadap investasi. Nah, yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum di Indonesia itu adalah Pak Mahfud MD, ya kan? Karena Pak Mahfud MD adalah orang yang memiliki tanggung jawab terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia, maka Pak Mahfud MD harus diberikan kesempatan untuk bekerja dalam waktu tinggal setahun lagi sebagai Menko, gitu kan. Jadi dia dalam waktu 1 tahun ke depan sebagai Menko harus fokus bekerja dalam upaya menegakkan hukum yang ada di Indonesia, sehingga tidak mendapat rapotnya 5. Mudah-mudahan nanti Pak Mahfud MD bisa melakukan pembenahan, gitu loh. Kita harus bisa mencari solusi, bagaimana mencari solusi loh, mencari jalan bagaimana menghadapi hakim-hakim yang nakal tuh, yang palunya diketokin, bebasin sekian triliun, kemudian uang penggantinya dihilangin, ya kan. Itu mudah-mudahan hukumannya dikurangin, mudah-mudahan hakim yang seperti itu segera bisa dibenahi. Mahfud MD harus dorong bagaimana secara institusional, kejaksaan, kepolisian agar melakukan tindakan terhadap aparatnya yang masih main-main, yang masih nakal-nakal, sehingga
tidak terjadi lagi opini yang negatif terhadap kelembagaannya. Walaupun secara belkara survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pada kepolisian, pada kejaksaan kini semakin baik gitu loh. Nah, ini yang terjadi. Nah, dari sisi itu barangkali inilah kesempatan bagi Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam untuk terus melakukan pembenahan-pembenahan sehingga rakyat Indonesia itu puas terhadap kinerja Pak Mahfud MD yang pada akhirnya juga merupakan sumbangsih bagi kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak Joko Widodo, karena sampai saat ini status Pak Mahfud MD itu masih sebagai menteri, maka seluruh kinerja yang dilakukan itu akan sangat mempengaruhi kepemimpinan dan citra Pak Jokowi Widodo. Sehingga ya kita hidup memang harus saling mengkoreksi, dan koreksi itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Kata orang Sunda mah amar ma'ruf nahi munkar ya, saling memberikan kritik agar kita ada perbaikan-perbaikan. Kita mengucapkan terima kasih pada Pak Ganjar yang sudah memberikan otokritik, yang sudah memberikan nilainya ada 5 bagi upaya penegakan hukum di Indonesia, dan kita juga memberikan ucapan selamat bekerja pada Pak Mahfud MD dalam 1 tahun ke depan. Semoga nilai 5 itu bisa berubah nanti menjadi angka 7, angka 8. Mudah-mudahan bisa menjadi angka 9 ya. Yuk kita hidup bukan hanya berucap. Kalau tiap hari kita ngomongin politik. Kita tidak nanam ikan, kita tidak pelihara sapi, kita tidak nanam padi, kita tidak nanam jagung, kita tidak pelihara ayam, kita tidak pelihara bebek. Nah, ujungnya bahwa hidup ini harus makan, kebutuhan pangan harus tersedia, para petani harus bekerja, irigasi harus lancar, transportasi harus lancar, yang pada akhirnya politik itu akan menjadi happy manakala perut rakyatnya terpenuhi. Tapi politik akan menjadi bencana manakala perut rakyatnya lapar. Mari kita melaksanakan kegiatan politik ini dalam keadaan perut yang terpenuhi kebutuhannya. Dan satu catatan penting bagi saya adalah, nah ini masalah sosial, masalah bantuan nih. Saya keliling kemana-mana nih, saya masalah bantuan mudah-mudahan ke depan juga harus diperbaiki dalam waktu yang relatif tinggal setahun lagi, yaitu masalah keadilan bantuan. Ini banyak yang saya temuin nih, tetangga saya di mana-mana, saya keliling Jawa Barat sampai Jawa Tengah. Selalu keluhannya adalah yang nerima bantuan itu juga dari berbagai komponen pemerintah yang diturunkan pada masyarakat. Seringkali satu keluarga mendapat berbagai variasi bantuan. Mending kalau keluarga itu keluarga benar-benar tidak mampu. Ada yang menurut hemat warga itu dia tuh mampu tapi terima bantuan. Nah, tapi menurut hemat warga itu dia tidak mampu tapi dia tidak terima. Nah, ini melahirkan rasa ketidakadilan di masyarakat nih. Yang disalahin siapa coba? Yang disalahin Kades, RT, RW. Wah, bilangnya yang terima bantuan hanya saudaranya Kades saja, saudaranya RT saja, saudaranya RW saja, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Karena RT, RW dan Kades itu dia menerima data yang sudah dikeluarkan oleh BPS. Nah, BPS itu kalau saya ngomong dengan kepala desa itu menggunakan data mungkin 4 tahun yang lalu. Nah, Pak Kepala Desa ketika ingin melakukan perbaikan nih, si ini harusnya tidak menerima karena dalam pandangan kepala desa itu dia mapan. Ini harusnya menerima karena dia dalam pandangan kepala desa ini tidak baik gitu. Apa dalam ekonominya tidak baik-baik saja. Repot. Nah, ini agak susah katanya untuk mengkoreksi itu semua, sehingga ya ke depan di Kementerian Sosial dalam waktu yang tidak terlalu lama ini ya kan, mari kita segera benahi secara bersama-sama agar bantuan sosial yang turun pada masyarakat ini itu melahirkan rasa keadilan, terdistribusi dengan baik, sehingga
Yang miskin, yang benar-benar berhak, itulah yang harus dapat bantuan. Yang jompo, yang nggak punya suami, kemudian dalam keadaan miskin, itulah yang harus dapat bantuan. Orang-orang yang sawahnya relatif ya cukup untuk ukuran orang desa, punya motor, rumahnya bagus, ya sebaiknya tidak. Dan menurut saya sih kalau bantuan itu si penerimanya didata oleh BPS, kemudian dikoordinasikan dengan RT RW, kemudian nanti diumumin di desa, di tiap RT diumumin nih, sehingga warga itu bisa komplain, si ini teh bukan kategori rakyat miskin, tidak berhak menerima bantuan, harusnya dicoret. Nah, itu bisa menjadi forum untuk melakukan koreksi. Ya, mudah-mudahanlah sistem ini nanti bisa dijalankan ketika kepemimpinan Pak Prabowo Gibran ke depan. Nah, saya akan mengusulkan pada Pak Prabowo dan melalui Menteri Sosialnya nanti agar segera dirubah pendekatannya, libatkan RT RW dan kemudian diumumkan di setiap RT, diuji kelayakan para penerima bantuannya layak atau tidak, sehingga tidak menimbulkan problem dan ketidakadilan sosial di lingkungan masyarakat. Terima kasih, tetap semangat, kita isi pemilu dengan riang gembira.